أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Punya simpanan amal kebajikan yang tidak ada manusia yang tahu. Kau punya amal soleh, istrimu nggak tahu, bapakmu nggak tahu, ibumu nggak tahu, tetanggamu nggak tahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'un min amalin soleh falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal perbuatan tersembunyi, hendaklah dia lakukan itu. Para ulama menjelaskan, orang yang memiliki simpanan amal soleh berarti dia itu beramal lillahi ta'ala. Kalau amal yang kelihatan orang jamaah, itu bisa jadi setan masih menggoda kita untuk riya. Kenapa sholat sunnah dianjurkan di rumah? Karena nggak ada yang lihat antum. Kalau di sini banyak yang lihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7 tuh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar nantinya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan dengan tangan kanan. Perlu jemaah. Orang ini insya Allah husnul khatimah. Yang melakukan hal itu Allah akan kasih husnul khatimah. Karena dia beramal shadiqan lillah. Benar dia itu. Bukan pura-pura beramal soleh. Kalau kita melihat kisah-kisah as-salafus soleh. Diceritakan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bagaimana Ali bin Husain ini. Dia suka bersedekah. Ketika di malam hari dia suka manggul makanan. Dia taruh di depan rumahnya orang-orang miskin. Janda-janda ditaruh, diketuk, ditinggal. Terus. Tidak ada yang tahu. Kapan diketahui? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, penduduk Madinah kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Nggak ada lagi itu datang beras. Nggak ada lagi. Berarti penduduk Madinah itu nggak pernah tahu sampai Ali meninggal dunia. Tentang amalan dia. Allah akan kasih husnul khatimah. Dawud ibn Abi Hind, seorang alim ulama yang terkenal. Ibn Abi Adi cerita tentang dia. Dawud ibn Abi Hind ini puasa selama 40 tahun. Keluarganya nggak ada yang tahu. Puasa sunnah selama 40 tahun. Wa kana kharrazan. Dia kerjanya kharraz. Kharraz wallahualam, apa artinya kharraz ini? Kharraz kalau nggak salah sebagai pembuat kerajinan lah dia ini. Kalau anda nggak salah. Dia itu ketika berangkat kerja selalu membawa makan siangnya. Di tengah jalan dia sedekahkan. Di tempat kerjanya dia nggak makan. Orang-orang berpikir mungkin dia sudah makan di jalan. Pulang malam hari dia makan malam dan itu berbukanya dia. Selama 40 tahun keluarganya nggak tahu. Subhanallah. Kita baru puasa sunnah sehari, sekampung udah tahu. Insyaallah. Fadl makan. Lagi puasa. Insyaallah. Baru sehari puasa sunnah. Sekampung udah tahu semuanya. Usahakan kita punya amalan-amalan. Dan wanita, ibu-ibu tuh bisa punya ibadah sunnah yang suaminya nggak tahu. Suaminya keluar kota, dia puasa sunnah. Soalnya kalau dia puasa sunnah ketika ada suaminya, dia harus izin sama suaminya. Maka lakukan amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang. Ibnu Sirin
Seorang tabi'in dikatakan Ibnu Sirin ini kalau siang dia tertawa sama orang ya. Masya Allah. Hidupnya senang sama orang. Fa idza janna al-lail fa ka'annahu qatala ahla qaryah. Tapi kalau sudah malam tiba, dia itu menangis seakan-akan telah membunuh orang satu kampung. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, salah satunya wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ain. Orang yang mengingat Allah sendirian. Bukan di depan orang. Nangis di depan orang gampang. Kadangkala orang Masya Allah sholat di Masjid Nabawi pada nangis. Masya Allah. Setelah sholat sahibnya tanya. Antum kenapa nangis tadi? Ya imamnya nangis. Nggak enak gak nangis kan. Jadi kadangkala terharu. Kan antum kadangkala ada orang nangis. Antum ikut nangis. Padahal nangisnya antum hanya terharu. Yang di hadis ini disebutkan menangisnya itu karena takut kepada